Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini adalah zodiak Leo ya. Bagaimanakah Leo di bulan Agustus? Saya pakai sebuah 3 file di sini, file 1, file 2, dan file 3. Ya, file 1, file 2, dan file 3. Kalian pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Dan saya juga mohon maaf jika memang saya kurang tepat waktu ya dalam 2 bulan ini untuk upload zodiak, tidak seperti 2 bulan yang lalu, karena memang 2 bulan ini saya ditegur sama Tuhan karena saya kurang menjaga kesehatan saya ya. Saya kurang olahraga, kurang tidur. Jadi kalian jangan mencontoh saya. Pelajari bahwa kadang nggak boleh begadang dan harus olahraga setiap hari biar kalian sehat terus ya. Dan jika nanti saya di video saya lupa, ternyata nggak ada yang kelewat, saya tiba-tiba bersin, tiba-tiba batuk, tidak saya edit, mohon maaf ya, mohon pengertiannya. Mungkin saya lagi nggak fokus jadi editingnya kurang, tiba-tiba mungkin kayak ada bunyi-bunyi kayak pilek ya, saya mohon maaf. Oke, bagaimanakah Leo file 1? Oke, Leo file 1. Saya open dulu, ada Ace of Wands ya. Kayaknya bulan ini bulan yang bikin kamu semangat ya. Meski mungkin cuaca PPKM, kondisi pandemi kamu tidak terpengaruh. Rezeki masih ada aja dari sesuatu yang jadi mungkin ini kamu akan mendapat rezeki di luar kerjaan kamu. Jadi Leo file 1 mungkin punya bakat-bakat khusus yang mungkin dia akhirnya walaupun kondisi PPKM pun tidak terpengaruh karena dia punya sesuatu yang kelebihan yang bisa dari passion dia, dari kreativitas dia, bisa jadi seperti itu. Jadi kayaknya Leo file 1 nggak perlu khawatir karena tetap balance aja, walaupun mungkin pemasukan dari kerjaan berkurang, tetapi ternyata dia dapat rezeki lain ya, dari rezeki dari kemampuan dia. Jadi Leo nggak usah tertekan, nggak usah sedih dengan kondisi yang mungkin saat ini terpengaruh oleh PPKM misalnya, terpengaruh oleh COVID. Jadi rezeki kamu sebenarnya baik-baik aja. Di kartu kedua ini menandakan ada keseimbangan. Keseimbangan yang berarti walaupun mungkin kondisinya nggak yang lebih-lebih amat, tetapi kamu mampu dan ada pemasukan yang balance seperti yang pada saat kamu butuh tuh ada aja rezeki. Ya, ada banyak hal yang akhirnya bisa kayak kalian lakukan. Jadi untuk keuangan mungkin kalian harus mengikat-ikat pinggang, tetapi kalian tidak seperti yang kalian alami. Jangan terlalu stres juga, jangan terlalu tertekan, malah energi negatifnya nanti naik ya, karena rezeki kamu ada aja. Mungkin seolah-olah rezeki kamu kayak tampak kayaknya bulan ini aku gimana nih, pemasukan kurang ini karena kondisi begini. Tidak seperti yang kamu khawatirkan. Bulan ini mungkin kayak kamu harus a time for healing. Di sini adalah mungkin kamu kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Akhirnya rezeki kamu kepengaruh. Diingatkan di sini bahwa kamu harus bisa kayak menjaga energi kamu dengan pendekatan diri sama Tuhan. Ada stripping illusion di sini adalah seperti lotus ya. Ini adalah penggambaran bahwa semua energi yang ada itu dari hati kamu. Bagaimana hubungan kamu dengan semesta, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan, itu akan mengaruhi rezeki. Kemudahan itu akan pengaruh dari situ, a personal issue. Jadi misalnya rezeki kamu bulan ini tiba-tiba kayak merasa kamu seret, there's something wrong with you, dengan pribadi kamu, dengan personal kamu. Sebenarnya kamu kaya akan pemahaman, kamu cuman terkadang kamu kayak terlalu angkuh untuk itu tadi, bagaimana agar kamu bisa kayak lebih lagi memohon sama Tuhan. Jangan terlalu dibatasi untuk memohon ya. Setiap saat lakukan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Memohon pun tidak hanya berdoa, lakukan sesuatu hal yang bagaimana Tuhan bahagia. Membahagiakan Tuhan dengan cara perilaku kamu, baik sama orang tua, baik sama istri, baik sama suami, baik sama anak-anak. Jadi lakukan kewajiban-kewajiban yang bikin akhirnya Tuhan itu kayak lebih ridho sama kamu. Karena di sini sebenarnya kamu adalah seseorang yang capable dalam bidang apapun, multi talent, bisa jadi seperti itu. Untuk rezeki nggak usah dikhawatirin, cuman jika ada sesuatu yang tertutup itu dari dirimu sendiri.
kalau dirimu sebenarnya kalau file 1 ini rezekinya banyak, bisa dari berbagai sumber. Cuman kamu kayak belum bagaimana sih membuka berbagai sumber itu dengan baik agar bisa stabil ya. Itu dari personal issue tadi. Dirimu mungkin ada something wrong, ada sesuatu yang belum kamu buka. Mungkin spiritual kamu belum stabil, mungkin ibadah kamu yang biasanya kalau sholat misalnya bolong-bolong, coba nggak bolong-bolong. Seperti itu ya. Mungkin yang agama lain kalau biasanya nggak rajin baca Alkitab, nggak rajin doa, coba rutin. Walaupun sekarang mungkin masih PPKM, nggak boleh ke gereja, di rumah pun bisa. Seperti itu ya. Bagaimana ke asmara? Asmara yang single, yang couple pacaran, dan ini yang menikah. Saya reading dulu yang single ya. Kartu deck The Snake, Competition, Enemy. Musuh dalam diri kamu harus bisa melawan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa membahagiakan dirimu sendiri. Jadi mungkin kamu harus bisa melihat laki-laki lain atau perempuan lain. Jadi jangan terlalu fokus ke masa lalu kamu. Jadi seolah-olah kamu tuh nggak bisa moving on ya. Jadi nggak bisa move on. Jadi di sini adalah you are stronger than you realize. Kamu tuh lebih kuat daripada yang mungkin terlihat. Kamu seolah-olah nggak mampu hidup sendiri. Kamu mampu. Tidak ada. Kamu mampu hidup tanpa dia. Jadi ini yang tergantung, ini adalah bagaimana mindset kamu. Kamu punya masa depan yang masih panjang. Banyak yang harus kamu lakukan. Jangan terlalu terkungkung ya. Di sini kan ada The Snake, ini adalah seperti bagaimana kamu bisa memerangi diri kamu ya. Hawa nafsu kamu tuh terlalu tinggi untuk ingin memiliki dia. Lupakan dia. Mungkin itu bukan orang yang baik untuk kamu. Kenapa sama Tuhan dipisahkan sama kamu, tidak dijajakan satu sama kamu? Kamu terlalu mencintai seseorang terlalu tinggi. Harusnya mencintai Tuhan yang terlalu tinggi ya. Oke, terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Jadi kalau bisa kamu lihat di hati kamu apa yang kamu inginkan. Kalau dia mungkin tidak baik, bukalah hati untuk yang bisa membahagiai kamu, yang bisa nyenengin kamu, yang bisa menghargai kamu. Jangan sampai kamu membunuh diri kamu sendiri dengan perasaan yang tidak baik. Membunuh di sini saya artikan bahwa akhirnya masa depan kamu kocar-kacir karena perasaan kegalauan kamu yang sangat tinggi ini ya. Jadi kamu harus bisa healing terapi untuk dirimu saat ini dengan menerima kenyataan yang ada. Bagaimana dengan yang berpacaran? Ada be willing to express to love, Jadi kalau kamu ingin mencintai seseorang, harus bisa menerima cintanya dan bisa mengekspresikan cinta kamu dengan baik. Nah, kayaknya hubungan kalian ada di pihak seperti hubungan yang mungkin kamu mencintai yang terlalu buta. Kamu punya hubungan yang toksik di sini saya lihat. Cinta kamu terlalu tinggi ya, sehingga kayak ada sesuatu yang bikin kamu akhirnya tidak bisa realistis. Harusnya kamu bisa melepaskan hubungan kamu yang toksik ini. Ini adalah hubungan yang sebenarnya sudah nggak realistis, nggak benar. Tapi kamu tetap bertahan aja. Ada sesuatu yang nggak benar dan ini yang ketahui hanya kamu sendiri. Saya hanya bisa mengatakan karena di sini ada ini ya, get girl with a snake. Ini maksudnya adalah itu tadi, bahwa hubungan kamu sebenarnya ada sesuatu yang nggak beres tapi kamu biarkan, kamu diem aja. Ini malah akan menjadi kayak bumerang untuk kamu sendiri. Lebih baik cepat selesaikan, lebih baik kamu sendiri tapi kamu berkah, tapi kamu happy, kamu tenang, daripada kamu punya pacar tapi pacarnya malah nggak pernah menghargai kamu, tidak menjadikan kamu benar-benar seorang cinta ya. Namanya cinta itu harusnya kamu tuh happy dengan hubungan itu, tapi kamu tidak happy sama sekali. Kamu terlalu mencintai dia sangat-sangat ya. Jadi mencintai orang terlalu itu juga bagus-bagus juga, nggak boleh-boleh juga, tapi jangan keterlaluan. Akhirnya kamu sakitnya itu luar biasa, kayak kamu nggak bisa menerima kenyataan dengan apa yang ada di depan mata kamu. Yang menikah ya, lagi lagi stres lagi dengan pernikahannya, ada aja asmaranya ya. Bikin yang kayak ngobrol-ngobrol enak, kayak nggak bisa gitu.
kayak kalian tuh di dua sisi yang berbeda hubungan kalian. Walaupun kalian sudah menikah udah lama, tapi setiap mau setiap berbicara, setiap diskusi, kalian kayak banyak yang tidak sama, banyak sekali perbedaan di antara kalian. Tapi kalau ini sebenarnya PR ya, walaupun not today, bukan saat ini, tetapi sebenarnya kalian disatukan itu karena kalian tuh berjodoh. Banyak hal yang mungkin kesamaan yang mungkin kalian tuh belum tahu itu, dan bagaimana kesamaan itu bisa terjalin pada saat kalian diskusi, biar tidak ada pertengkaran kecil. Pada saat kalian menyelesaikan masalah tidak ada pertengkaran, bisa kayak senada. Itu bagaimana kalau kalian bisa kayak menjadi sangat dewasa di sampingnya. Jadi tidak hanya marah-marah aja, tapi lebih kayak humble, lebih bijaksana, lebih lembut. Mungkin di situ akhirnya kalian bisa kayak situasinya berubah. Tidak hanya cekcok melulu, tetapi kalian pada saat membicarakan sesuatu lebih kayak punya sportivitas masing-masing. Jadi sportivitasnya kalian berdua itu harus ada. Jadi memang kalian tuh butuh bicara lebih banyak lagi, dari hati ke hati begitu. Bagaimana kesehatannya? Kesehatannya ya. Oke, kalau saya lihat Leo, kesehatannya bagus nih. Sorry. Kesehatannya kayaknya saya lihat untuk file 1, walaupun dia banyak capek tapi masih ada aura biru. Ini kan masih bagus. Dan jaga kesehatan, walaupun kalian sehat jangan terlalu sombong, akhirnya kalian tidak sering begadang ya. Kalau jangan sampai banyak-banyak begadang, harus istirahat cukup, nanti takutnya tipes kalian kambuh. Sesuatu yang ada di perut yang berhubungan dengan penyakit perut, usus, bisa kambuh ya. Angka keberuntungan 5, 3, dan 2. Warna keberuntungan adalah gold, kuning, sama putih tulang. Oke, bagaimana file 2? File 2 Leo, file 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, file 2, 7 of Swords. Leo, gak usah bingung. Bulan ini gak usah bingungin ya. Kamu merasa ada yang bikin yang ini yang bikin energi negatif kamu tinggi. Gak usah bingung, gak usah panik ya. Bulan ini mungkin kondisi keuangan kamu seolah-olah di gambaran kamu pertama akan tidak baik ya, karena melihat kondisi situasi kondisional dari kerjaan kamu mungkin ya mungkin ada hambatan, tetapi di sini digambarkan kamu adalah seseorang yang gigih, seseorang yang capable di dalam banyak bidang. Ada aja yang bisa kamu hasilkan untuk keuangan kamu. Tinggal bagaimana optimisme kamu bulan ini. Ace of Cup ini adalah kartu as loh, the best card ya. Jadi ini jika kamu bisa kayak menguasai jiwa kamu, optimis, bulan ini baik-baik aja, bulan ini aku akan punya rezeki terbesar. Even mungkin pekerjaanku ada gangguan, tetapi Tuhan itu akan ngasih rezeki dari luar yang kita kita pikirkan. Nah di situ yang perlu ini ya, karena Ace of Cup ini menandakan bahwa kamu bulan ini akan muslik, bahagia, happy. Walaupun kondisi keuangan mungkin seolah-olah tidak sepertinya kayak tidak besar deh keuanganku bulan ini, ternyata tidak seperti yang kamu gambarkan. Ternyata malah ada yang bikin ada rezeki yang tiba-tiba, yang mungkin kayaknya nggak mungkin, tiba-tiba ada aja proyek-proyek baru, mungkin kerjaan-kerjaan baru yang akhirnya bisa menghasilkan uang. Ini nggak usah sedih gitu loh ya. Di sini ada physical development. Jadi maksudnya adalah banyak hal yang harus kamu pelajari di bulan ini. Kenapa terkadang rezeki kamu di bulan ini, walaupun mungkin misalnya di bulan ini daripada bulan kemana, bulan ini kayak kelihatan auranya memang lebih gelap, tetapi ternyata tiba-tiba kayak ada kemudahan. Apa dipelajari di situ? Karena memang keseimbangannya mungkin harus kamu pelajari. Mungkin bulan ini spiritual kamu lebih naik, karena saya lihat walaupun energi negatifnya agak lebih banyak daripada bulan kemarin ya, ini lebih banyak sedikit sih, hanya mungkin 11% naik aja. Ada kekhawatiran yang sangat lebih ya, yang menghantui diri kamu, menghantui pikiran kamu, bahwa bulan ini mungkin kondisi keuangan tidak
tidak akan membaik, misalnya seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau dari auranya, pile 2 ini energi goldnya lebih banyak bulan ini. Jadi kayaknya rezeki kamu bagus bulan ini, tidak perlu kamu khawatirkan. Nah, di situ nanti pada saat bulan ini ternyata kok bagus, kamu pelajari apa sih yang sudah kamu lakukan di bulan ini. Nah, itu perlu kamu pelajari biar energi kamu di bulan-bulan berikutnya itu tetap seperti ini. Jadi pelajari terus biar kamu bisa menghadapi ujian itu dengan mudah. Karena sekali lagi, belajar itu setiap hari, setiap detik kita harus mempelajari hidup kita biar kita bisa kayak eksis di kehidupan ini ya. Jadi kayaknya kalau saya lihat dari aura pile 2 nggak ada yang perlu dikhawatirin. Jadi nggak usah susah-susah amat, sedih-sedih amat, dijalani aja tapi tetap optimis, yakin ya. Oke, bagaimana ke asmaranya? Oke, asmara yang pile 2 ada single, yang pacaran, dan yang sudah menikah. Oke, saya baca dulu yang single. Ada 3 of Cups, 6 of Wands, dan ada Heartbroken. Kayaknya memang kamu masih butuh untuk arah ya. Kemana sih arah yang harus kamu tuju? Kamu masih terlalu broken heart ya, masih terlalu kayak sakit hati. Kayaknya kamu perlu bertemu dengan teman-teman kamu, bersosialisasi lebih banyak lagi lah. Jangan menyendiri di rumah aja. Jangan di rumah aja, habis kerja rumah, habis kuliah di rumah. Akhirnya kamu terkungkung terus, teringat terus sama si dia. Padahal di sini ada 6 of Wands. Ingat, your future masih panjang, kehidupan kamu masih panjang. Jadi minta petunjuk sama Tuhan, selalu berdoa di sini ya. Jadi and if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. Jadi memang kamu harus minta petunjuk sama Tuhan di sini. Saat ini memang kamu ada di wrong way, di jalan yang salah. Di jalan salah maksud saya adalah kamu terlalu deeply hurt ya, terlalu dalam sakit hati kamu, kesedihan kamu terlalu dalam, akhirnya menutup rezeki kamu sendiri. Rezeki maksud saya bagaimana? Pada saat kamu terlalu sedih, itu energi negatifnya sangat dalam, seperti kabut hitam. Kalau dilihat secara indera itu energi negatif itu seperti kabut hitam. Nah, akhirnya pada saat orang kalut, kenapa dia tidak bisa berpikir jernih? Karena kabut itu kayak menyelimuti tubuhnya. Itu secara logikanya begitu. Nah, makanya kamu butuh petunjuk di sini, yaitu semoga kamu melihat konten ini menjadi petunjuk untuk kamu. Jadi kalau bisa kamu harus minta sama Tuhan dan minta kekuatan. Kalau bisa kamu ngobrol sama teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu, happy, buat bahagia. Seenggaknya kamu hang out dengan teman-teman kamu, jangan menyendiri terus. Siapa tahu di situ kamu bertemu, ada petunjuk di situ. Ada kayak mata kamu mulai terbuka lebar sedikit demi sedikit. Terkadang melihat kisah orang lain bisa mengubah mindset kita, mempelajari hidup kita. Ternyata kita tidak seterpuruk yang kita kira. Masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Seperti itu. Bagaimanakah yang berpacaran ya? Kayaknya kalian memang ada ada masalah di antara kalian berdua. Jangan sampai permasalahan ini sebenarnya ini perlu kayak untuk memberikan kayak kesempatan sih kepada pasangan kamu bahwa jangan bilang bahwa semuanya itu bisa berakhir dengan mudah ya. Tidak semuanya seperti itu, karena masih ada harapan untuk hubungan kalian berdua. Jadi rasa cinta tuh sebenarnya masih ada, cuman lebih banyak kalau saya lihat memang ini auranya memang kalian gelap banget. Ada permasalahan yang ada di dalam hubungan kalian yang perlu dikuak di sini, yang perlu digali lagi. Jangan pura-pura baik-baik aja padahal sebenarnya kalian sudah tidak baik-baik ya. Lebih baik dibicarakan. Kejujuran itu penting untuk hubungan kalian. Yang menikah merasa capek, merasa semuanya kayak udah cukup ya. Rasanya ingin menyudahi hubungan pernikahan ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, cuma saya merasakan di sini ada aura, ada merah, ada aura marah, aura sedih ya. Saya merasakan bahwa ada permasalahan telah terjadi di hubungan pernikahan kalian yang sangat dalam sekali, sehingga kayak sudah rasanya
tidak bisa dirubah lagi ya, benar-benar shock, benar-benar menyakitkan, benar-benar kayak benar-benar ini sampai ada belati ya, berarti kan sangat menyakitkan. Nah, seolah-olah kamu ingin mengakhiri semuanya, dan di sini memang ada being enough, kayaknya kamu sudah cukup, sudah nggak mampu lagi ya. Semuanya ada di tangan Anda ya. Kalau memang sudah nggak tahan, udah nggak kuat, mungkin minta yang terbaik sama Tuhan. Kalau di Islam mungkin istiqoroh, kalau di agama lain juga mungkin ada minta petunjuk ya, agar kalian tidak mempunyai keputusan yang salah di masa depan ya. Bagaimanakah dengan kesehatan? Saya lihat Leo yang pile 2, kesehatannya kurang baik ya. Di sini kurang baik. Kalian harus bisa jaga diri, terlalu banyak beban, terlalu banyak kesedihan di antara kalian. Kayaknya kalian kurang sehat, jadi jangan jaga pola makan. Harus makan yang banyak. Saya lihat di sini ya, dan kayaknya ada sesuatu di daerah lambung, usus, dan kepala. Berarti bisa sakit kepala, bisa kena lambungnya itu naik, bisa jadi sakit kepala, ada korelasinya ya. Jadi mungkin kalian terlalu stres, terlalu capek, bisa jadi seperti itu. Mungkin beban yang kalian bulan ini agak lumayan berat sehingga bikin asam lambungnya naik. Jaga makannya ya, dan perbanyak air putih. Terus angka keberuntungan, saya lihat angka 7 dan 3, juga 2. Warna keberuntungan ke warna wortel ya, orange, apa itu, warna wortel. Terus warna abu-abu sama putih. Bagaimanakah pile 3? Saya shuffle dulu. Oke, keuangan Leo pile 3. Saya open kartu pertama, 4 of Wands. Kalau dari kartu ini kayaknya kalian happy-happy aja deh. Bulan ini tidak ada yang perlu kalian khawatirkan, tidak ada yang perlu kalian cemaskan. Semuanya berjalan sesuai sesuai dengan keinginanmu lah. Mudah di bulan ini, kayak nggak begitu banyak kendala ya gitu ya. Bagaimana ke kartu kedua? Nggak usah sedih, nggak usah stres. Ada yang bikin mungkin stres karena mungkin kamu bokek, nggak punya uang. Padahal rezeki kamu, kenapa di kartu pertama ada Four of Wands, menandakan bahwa akan baik-baik aja. Ternyata rezekinya juga gede. Nah, kamu akan dapat rezeki dari hasil yang mungkin tidak disangka-sangka, dari kerjaan kamu, juga dari luar kerjaan kamu. Karena di sini ada The Magician. Berarti kamu pintar cari uang. Ada hal-hal yang di luar kerjaan kamu yang bisa kamu capai, yang bisa kamu peroleh. Mungkin ada yang tertekannya itu ada urusan-urusan keuangan yang bikin kamu tertekan sedikit, karena mungkin urusan-urusan banyak yang harus kamu selesaikan di bulan ini. Tetapi walaupun mungkin stres itu, chaos itu, di sini kamu ada Knight of Pentacles. Ingat lagi bahwa dengan kamu bergerak, dengan kamu berusaha, dengan apapun yang penting halal, maka akan ada rezeki di sini. Akan ada kemudahan dan kamu bisa menjalani bulan ini baik-baik aja, tidak seperti yang kamu khawatirkan. Lebih berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena di bulan ini kamu tuh feel comfort aja, homey banget, aman aja, nyaman aja, nggak ada sesuatu yang bikin hasilnya bermasalah sangat tinggi. Tidak, saya lihat aura memang pile 3 lebih kayak memang ada sesuatu yang harus kalian selesaikan di bulan ini, ada permasalahan sedikit, tetapi saya lihat ada aura gold juga, itu rezekinya berarti bagus. Nah, ada aura putih juga di sini, diharapkan sebaiknya agar kalian bisa menghadapi masalah bulan Agustus dengan baik. Jangan lupakan Tuhan. Di sini ada surrender to the divine. Jangan lupakan ibadah, jangan lupa sholat, jangan lupa ke gereja misalnya. Kalau agama lain, ke yang Buddha mungkin harus rajin baca mantra seperti itu. Jadi bulan ini tidak tampak sekacau yang kami bayangkan. Kalian saya lihat ada aura growth, itu berarti ada rezeki yang mungkin bulan ini ada rezeki yang tidak kamu sangka-sangka dan akan nyampe ke kamu dan bikin surprise untuk kamu bulan ini, dan bisa kayak bikin apa yang kamu ingin selesaikan bisa terselesaikan ya. Jadi tidak perlu khawatir dan jangan terlalu cemas, karena kalau cemas
bikin energi negatif kamu semakin tinggi. Ingat seperti itu, seperti itu. Oke, bagaimanakah asmara? Oke, asmara yang single, yang pacaran, dan yang sudah menikah. Saya reading, saya baca dulu untuk yang maaf ya, saya batuk. Yang single, ada the snake, ada mystics. Jadi di sini clue-nya, kamu perlu punya balance dalam hati kamu, dalam jiwa kamu ya, karena sepertinya ada sesuatu yang kamu masih berbuat salah pada diri kamu sendiri. Kenapa bisa berbuat salah pada diri kamu sendiri? Kamu mungkin terlalu mencintai seseorang yang terlalu dalam, sehingga kayak saat ini kayak kamu nggak bisa melupakan cinta kamu yang luar biasa itu. Padahal dia adalah seseorang yang mengkhianati kamu, seseorang yang menyakiti kamu. Jadi sebaiknya untuk saat ini, bagaimana agar kamu bisa balance, kehidupan kamu tuh bisa kayak normal. Pada saat sekarang itu energi kamu seperti kayak terlalu ada aura api yang hawa nafsu kamu terlalu tinggi untuk memiliki seseorang. Pada saat kamu tidak bisa memilikinya, seperti ada sesuatu yang gagal seperti itu. Sebenarnya kamu kurang berpasrah diri dengan takdir kamu. Kamu kurang berpasrah diri terhadap apa yang telah dikasih Tuhan sama kamu. Jika memang kamu tidak ditakdirkan sama dia, berarti itu yang terbaik untuk dirimu. Kita tidak tahu kenapa kita dipisahkan. Mungkin kita akan semakin menjadi hamba Tuhan yang tidak baik. Mungkin kita akan mempunyai kehidupan yang buruk di masa depan kita kalau bersama dia. Kita lebih positive thinking aja. Kamu lebih positive thinking ya. Jangan sampai kamu membuat kesalahan untuk hidup kamu ya, akhirnya menutup masa depan kamu yang baik ya. Jadi lebih dipikir lagi, keseimbangan batiniah kamu penting, dan lebih diikhlaskan. Pelajari semuanya, ada hikmah, banyak hikmah. Tidak ada, memang manusiawi sekali, namanya cinta itu memang tidak mudah ya. Tetapi ini saya lihat malah akhirnya kehidupan kamu lebih kacau balau, kayak kurang fokus begitu. Jadi lebih kamu harus bisa move on ya. Bagaimanakah yang berpacaran? Harus, kalau mungkin mulai ini ya, ada situasi yang dimana ada perubahan di antara hubungan kalian, yang mungkin ada sesuatu yang ternyata sampai ke sini itu kalian tidak menemukan situasi yang bagaimana kalian bisa semakin kayak saling jatuh cinta, tidak, tapi kayak lebih banyak berkurang. Dan di sini buatlah pilihan yang sehat. Makanya di sini ada healthy choices. Jadi situasi yang ada pada dirimu kamu ini, kamu harus bisa kayak, please take this burden and show me you will. Please take over divine and guide the right action. Jadi memang kamu merasa cinta yang dulu itu sudah mulai pudar, kalian berdua sudah mulai kayak tidak nyaman lagi hubungan kalian. Lebih baik dibicarakan, jangan menjadikan beban. Berpisah ya berpisah, lanjut ya lanjut, itu bagaimana selanjutnya itu terserah kalian, karena hubungan kalian tuh sepertinya sudah tidak sehat. Makanya di sini ada healthy choices ya. Jadi pilihlah pilihan yang baik dan baik untuk kalian berdua. Jangan hubungan ini menjadikan tambah beban, tetapi harusnya hubungan cinta, apalagi masih pacaran, harusnya tambah bagian yang paling bahagia dalam kehidupan kamu, bukan menjadi beban ya. Oke, yang menikah, lagi di sini ada Nine of Pentacles, lagi kayak masih ya, namanya hidup ya, namanya menikah itu masih banyak yang harus kayak dikejar, banyak hal yang harus dipelajari. Cinta juga masih banyak, cuman menikah tidak hanya dengan cinta. Di sini ada korelasinya dengan keuangan, perekonomian, karena terkadang di sini kurang harmonisnya karena kalian sama-sama mengejar keuangan, sama-sama mungkin sibuknya, akhirnya kalian kurang memperhatikan satu sama lain ya. Jadi itu aja. Jadi kesalahpahaman kalian saya lihat itu lebih kayak sebenarnya saling kangen, harusnya ada date, waktu untuk bersama atau janjian. Jadi kalau udah menikah itu memang sulit untuk
mencari momen berdua, apalagi kalau sudah punya anak ya. Jadi biar kalian tidak jadi hubungan kalian tuh biar tidak ada rasa takut untuk oh nanti suamiku begini, nanti istriku begini, padahal sebenarnya hubungan kalian baik-baik aja, cuman kalian kayak kurang relationshipnya kurang bagus. Jadi kayak kalian tuh di sini ada the money, the relationship, the job, kayak semuanya itu kayak tiba-tiba kayak iya ya, kita selama ini kayak kurang peduli satu sama lain, yang dikejar dunia. Memang uang penting ya, tetapi hubungan kalian juga sangat penting. Kalau kalian cari uang terus akhirnya kalian kurang harmonis juga nggak akan bagus. Jadi cari uang tapi ya tetap harus bisa, uang itu bisa untuk membahagiakan keluarga dan jangan lupakan keluarga gitu. Oke, bagaimana kesehatan untuk Leo pile 3? Kesehatan Leo PL3 saya lihat lebih harus hati-hati karena kalian bisa jadi kelelahan. Nah, banyak berdoa. Kalau memang kalian merasa sakit bulan ini dan tidak sembuh-sembuh, diharapkan mungkin banyak berdoa atau kalian melakukan relax terapi ya, healing terapi untuk dirimu biar nggak stres amat. Saya lihat persentase kesehatannya tidak cukup kuat ya, jadi kalian kayak bisa keserang flu, bisa keserang lambung, usus, dan kayaknya lebih keserang itu. Jadi jangan biarkan sampai kalian kelaparan. Jadi harus makan, jaga kesehatan, minum vitamin C. Saya lihat memang di sini akan ada kayak virus-virus yang datang ke kalian. Warna keberuntungan brown, black, dan putih. Coklat, hitam, dan putih. Angka keberuntungan 1 dan 3. Oke Leo, terima kasih, semoga kalian bisa terhibur dengan konten yang saya kasih ya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.